Apa jadinya jika sebuah gereja tua yang hendak dirobohkan oleh alat berat justru menolak runtuh? Bukan hanya mesin yang mati mendadak, tapi juga langit berubah, suara-suara misterius terdengar, dan orang-orang mulai mengalami keanehan yang tak bisa dijelaskan logika. Dari tekanan politik, penggusuran paksa, hingga pertobatan mendalam, kisah ini mengguncang hati ribuan orang. Saat dunia mencoba merobohkan rumah Tuhan, justru keajaiban muncul satu demi satu. Bukan hanya bangunan yang tetap berdiri, tetapi hati manusia pun diperbarui. Inilah kisah nyata antara iman dan kekuasaan, antara pertobatan dan pengampunan. Gereja itu tak roboh, karena tangan Tuhan sendiri yang menjaganya. Pagi itu, suasana di sekitar gereja Betel Maranatha tampak berbeda dari biasanya. Biasanya hanya ada beberapa jemaat yang datang lebih awal untuk berdoa pagi atau sekadar membersihkan halaman gereja. Namun hari itu, puluhan warga berkerumun di depan gerbang. Di tangan Pendeta Andreas tergenggam selembar surat resmi dengan cap pemerintah daerah yang menyatakan bahwa gereja harus dikosongkan dalam waktu 7 hari untuk proses penggusuran. Alasan dalam surat itu tertulis, pengalihan fungsi lahan untuk pembangunan pusat perbelanjaan dan apartemen elit. Gereja itu telah berdiri lebih dari 80 tahun, dibangun oleh para misionaris Belanda dan menjadi saksi berbagai zaman, dari masa penjajahan, kemerdekaan, hingga kini. Bagi warga, bangunan itu bukan hanya tempat ibadah, melainkan lambang sejarah, iman, dan pengharapan. Surat perintah penggusuran ini bagaikan tamparan bagi komunitas kecil yang selama ini hidup dalam damai dan toleransi. Tak hanya jemaat Kristen yang datang, beberapa tetangga Muslim dan Hindu turut menunjukkan simpati dan bertanya, apa tidak bisa digugat secara hukum? Pendeta Andreas adalah sosok yang dikenal sabar dan tenang. Namun hari itu, raut wajahnya menunjukkan kekecewaan dan kesedihan mendalam. Ia mencoba menemui wali kota untuk membicarakan ulang keputusan ini, namun aksesnya ditutup. Keputusan sudah final, Pak Pendeta, kata ajudan dengan nada kaku. Tidak ada ruang dialog. Tidak ada belas kasihan. Hanya ambisi pembangunan yang terus menelan tanah-tanah rakyat, termasuk tanah suci tempat umat berkumpul dan berharap. Dalam seminggu setelah pengumuman itu, jemaat mulai berkumpul tiap malam untuk berdoa bersama. Doa mereka sederhana, agar Tuhan campur tangan, entah dengan cara apapun. Ibadah puasa nasional diadakan oleh jaringan gereja kecil di seluruh Indonesia. Semangat mereka bukan untuk melawan dengan kekerasan, tapi untuk menunjukkan bahwa iman tak bisa dihancurkan dengan alat berat atau kekuasaan duniawi. Bahkan anak-anak pun belajar berdoa, menyalakan lilin di sekitar gereja saat malam hari. Media lokal mulai meliput. Judul-judul seperti "Gereja Tua Terancam Digusur Demi Mal Mewah" atau "Warga Tangisi Rumah Ibadah Mereka" mulai bermunculan. Sebagian media membela, namun sebagian lainnya justru menuding gereja tak punya legalitas kuat atas lahan itu. Narasi dibentuk, seolah-olah gereja itu menempati tanah negara. Namun para tetua jemaat menunjukkan surat-surat tua dan akta hibah dari zaman kolonial, yang sayangnya telah lama dianggap tidak berlaku oleh sistem hukum modern. Di balik semua kerumitan administratif itu, muncul hal yang lebih pelik, kisah-kisah lama tentang gereja tersebut. Orang tua di kampung itu menceritakan bagaimana gereja itu pernah selamat dari serangan bom saat agresi militer Belanda. Bangunannya tak retak sedikit pun, padahal rumah-rumah di sekitarnya hancur. Seorang ibu mengisahkan bahwa suaminya yang koma pernah siuman setelah semalam dibawa ke altar gereja itu untuk didoakan. Cerita-cerita ini hidup di tengah warga, menjadi legenda kecil yang diwariskan turun-temurun. Desas-desus aneh mulai beredar, katanya, setiap kali seseorang mencoba merusak bagian gereja, sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Entah itu kecelakaan kecil, sakit mendadak,
atau mimpi buruk yang terus-menerus datang. Bagi sebagian orang itu hanya mitos, tapi bagi jemaat, itu adalah tanda bahwa Tuhan benar-benar menjaga tempat ini. Mereka tak ingin mempercayai tahayul, tapi bukti-bukti kecil yang pernah terjadi sulit disangkal. Pendeta Andreas akhirnya memutuskan untuk tidak melawan dengan hukum atau aksi jalanan. Ia mengumpulkan seluruh jemaat dan berkata, "Kalau tempat ini memang milik Tuhan, maka biarlah Tuhan sendiri yang menjawab surat penggusuran ini." Kalimat itu disambut air mata dan tepuk tangan lirih. Mereka tahu mereka tak berdaya secara hukum dan politik, tapi mereka punya satu senjata terakhir, iman. Iman yang selama ini membuat mereka bertahan dari berbagai ujian. Beberapa mahasiswa teologi dan pengamat sejarah datang untuk mendokumentasikan situasi ini. Mereka tertarik pada arsitektur gereja yang masih kokoh meskipun tak pernah direnovasi besar. Dinding batu bata tua, jendela kaca patri bergambar salib dan burung merpati, serta menara kecil tempat lonceng tua berdentang setiap pagi Minggu, semua itu menyimpan nilai spiritual dan historis yang luar biasa. Salah satu mahasiswa berkata, "Kalau ini di Eropa, pasti sudah dijadikan cagar budaya." Namun, di tengah segala dukungan itu, tekanan dari pihak pengembang makin gencar. Spanduk proyek mulai dipasang di sekeliling lahan, seolah gereja itu sudah pasti runtuh dalam waktu dekat. Warga tak bisa berbuat banyak. Hanya satu yang mereka bisa, tetap berdoa, tetap percaya, bahwa ketika manusia mulai menindas, maka tangan tak terlihat akan mulai bekerja. Gereja itu, tempat yang katanya akan roboh dalam waktu 7 hari, masih berdiri utuh pada hari ke-7. Dan kisah keajaiban pun baru saja dimulai. Hari ke-8 tiba. Pagi itu langit mendung, namun bukan mendung biasa, seakan menggambarkan suasana hati jemaat yang pasrah, tapi masih percaya akan pertolongan Tuhan. Di ujung jalan utama, deru mesin terdengar menggelegar. 3 unit buldoser besar, 2 ekskavator, dan belasan truk puing memasuki kompleks gereja dengan kawalan ketat aparat dan petugas proyek. Spanduk penggusuran resmi dikibarkan di gerbang, bertuliskan, "Pengosongan lahan dimulai hari ini sesuai SK Pemda." Pendeta Andreas berdiri di tangga depan gereja, tangannya menggenggam Alkitab kecil. Wajahnya tenang, namun mata merah menahan tangis. Di sampingnya, para jemaat membentuk lingkaran, berdoa dalam diam. Mereka tidak melawan, tidak melempar batu, tidak menjerit. Mereka percaya, bukan kepada pengacara atau polisi, tapi kepada Tuhan yang tak kelihatan. Beberapa anak kecil menyanyikan lagu, "Kuatkan dan teguhkan hatimu," dengan suara lirih tapi menusuk jiwa siapapun yang mendengarnya. Operator buldoser pertama naik ke kabin, mencoba menjalankan mesin untuk menjebol dinding sisi timur gereja. Namun sesaat setelah tuas digerakkan, suara raungan mesin melemah, lalu mati total. Operator mencoba menyalakan kembali, namun sia-sia. Dikiranya masalah sepele, ia memanggil teknisi, namun bahkan setelah dicek tak ditemukan masalah pada mesin. Lalu giliran ekskavator mencoba menjebol sisi lain gereja, tapi kejadian yang sama terulang. Mesin menyala, bergerak mendekati tembok, dan mati mendadak saat hendak menghantam dinding. Perusahaan konstruksi kebingungan. Mereka membawa alat pengganti, bahkan menurunkan tim teknis khusus dari luar kota. Namun yang terjadi selalu sama. Setiap kali alat berat mendekat ke bangunan gereja, mesin mendadak mati, seolah ada medan tak terlihat yang memutus aliran tenaga. Tak satu pun alat mampu menyentuh fisik bangunan suci itu. Beberapa pekerja mulai bisik-bisik, menyebut tempat itu angker atau berpenghuni gaib. Pimpinan proyek, seorang pria keras kepala, tetap memaksa. Ia memerintahkan untuk merobohkan atap secara manual menggunakan palu godam.
Beberapa pekerja naik ke atap dengan hati-hati. Namun belum sempat palu pertama diayunkan, angin kencang tiba-tiba berembus kuat, membuat dua pekerja terjatuh dari tangga. Ajaibnya, mereka tidak mengalami luka serius. Tapi ketakutan mulai tumbuh di hati mereka. Saya merasa seperti didorong angin dari dalam bangunan, ujar salah satu korban. Berita keanehan itu mulai menyebar. Wartawan lokal yang sebelumnya datang untuk merekam momen perobohan kini malah memberitakan peristiwa aneh ini. Judul-judul seperti "Gereja Tua Menolak Roboh" atau "Alat Berat Mati Misterius Saat Mendekati Gereja" muncul di media sosial dan berita online. Video live streaming jemaat yang tetap berdoa sambil menyaksikan kejadian itu disaksikan puluhan ribu orang. Banyak yang terkejut, banyak pula yang mulai percaya ada sesuatu yang lebih besar terjadi di balik kisah ini. Beberapa orang yang tadinya menentang gereja mulai mempertanyakan niat mereka. Bahkan salah satu aparat keamanan yang menjaga lokasi mendadak minta didoakan oleh pendeta Andreas. "Saya tak tahu kenapa, tapi hati saya tergerak," katanya. Kejadian demi kejadian yang mustahil secara logika mulai membuka mata banyak pihak. "Ini bukan soal bangunan," ucap seorang warga, "ini tentang iman, dan sepertinya Tuhan sedang bicara." Pihak pemerintah daerah makin tertekan. Mereka mengadakan rapat tertutup untuk membahas kenapa proyek ini tidak berjalan. Pejabat-pejabat mulai khawatir nama baik mereka tercoreng. Namun sebagian tetap ngotot, menyebut bahwa peristiwa itu hanyalah kebetulan teknis, bukan mukjizat. Mereka tetap ingin merobohkan gereja dengan alasan mematuhi rencana tata ruang kota. Namun makin mereka berusaha, makin besar kegagalan yang mereka alami. Hari itu ditutup dengan langit mendung yang tak kunjung turun hujan. Jemaat kembali berkumpul malamnya, menyalakan lilin di sekeliling gereja. Cahaya kecil itu menyala lembut, namun kuat, melawan gelap dan tekanan. Bagi mereka, gereja itu telah menjadi simbol bahwa iman bisa menjadi tameng yang tak terlihat. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi satu hal pasti, rumah Tuhan tidak pernah dibiarkan roboh tanpa alasan. Dan keesokan harinya, kejadian yang lebih mengejutkan pun terjadi. Saat malam datang, gangguan aneh mulai muncul bukan hanya di alat berat, tapi di langit dan bumi. Keesokan harinya, pemerintah daerah kembali mengonfirmasi bahwa eksekusi kedua akan dilaksanakan pada malam hari. Mereka tidak ingin lagi menghadapi kegagalan yang sama seperti hari sebelumnya, sehingga mereka menyiapkan segala sesuatunya dengan lebih hati-hati. Kali ini, mereka membawa lebih banyak alat berat, termasuk buldozer yang lebih besar dan lebih canggih, serta truk-truk pengangkut material. Keamanan diperketat, dan sekitar 100 petugas dikerahkan untuk memastikan proses penghancuran gereja berjalan lancar. Namun, suasana malam itu terasa berbeda. Di jalan menuju gereja, angin bertiup kencang, membawa awan gelap yang menutupi langit. Bahkan beberapa warga yang menyaksikan dari jauh merasa ada sesuatu yang aneh di udara. Tidak ada suara burung atau hewan lain yang biasanya terdengar pada malam hari. Semua terasa hening, seakan alam ikut menunggu sesuatu yang besar terjadi. Beberapa jemaat yang masih berkumpul di halaman gereja tanpa khawatir, meski mereka terus berdoa dengan penuh keyakinan. Saat alat berat mulai bergerak, sebuah fenomena yang lebih aneh kembali terjadi. Mesin buldozer pertama yang mencoba menghancurkan salah satu sisi gereja mendadak berhenti, meskipun mesin sudah dijalankan dengan penuh tenaga. Operator mencoba menghidupkan mesin kembali, tetapi hanya ada suara mesin yang mendesis dan kemudian mati. Tidak ada penjelasan teknis yang memadai. Teknisi yang diperbantukan hanya bisa mengangkat tangan, bingung dan ketakutan. Tak lama kemudian, ekskavator yang berada di sisi lain gereja ikut mengalami gangguan serupa.
Alat itu bergerak beberapa inci ke depan, lalu berhenti. Layar pengendali menunjukkan error sistem yang tidak dapat dijelaskan. Operator merasa tubuhnya mulai lemas, dan saat mencoba untuk membuka kaca jendela kabin, ia merasakan hawa dingin yang sangat menyengat meskipun cuaca malam itu hangat. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghalangi mesin itu bergerak lebih jauh. Seiring dengan itu, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam gereja. Bukan suara biasa, tetapi seperti bisikan halus yang terdengar sangat jelas bagi mereka yang berada cukup dekat dengan gereja. Suara itu seperti mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Bahkan, beberapa petugas yang berdiri di luar pagar gereja mengaku mendengar suara langkah kaki berat yang terdengar dari dalam gereja meskipun tidak ada orang di dalamnya. Salah satu petugas keamanan, yang semula skeptis, berlari ketakutan setelah mendengar suara itu dan melihat bayangan bergerak di jendela gereja. Beberapa saat kemudian, hujan turun begitu deras. Namun anehnya, hujan hanya turun di sekitar gereja, seolah-olah sebuah garis tak terlihat membatasi tempat itu dengan dunia luar. Di luar pagar gereja, cuaca tetap cerah, dan langit terlihat jelas tanpa awan. Satu demi satu, alat berat yang coba digunakan kembali mengalami masalah teknis yang tidak bisa dijelaskan. Operator dan pekerja pun mulai merasa ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan terlihat menangis, mengaku merasa seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat sedang mengawasi mereka. Seiring gangguan yang semakin intens, muncul kabar bahwa beberapa pekerja mulai mengalami masalah fisik. Salah seorang dari mereka mengeluh pusing dan merasa mual, padahal ia tidak terkena hujan atau kedinginan. Yang lebih aneh, beberapa orang mengaku melihat cahaya terang yang sangat menyilaukan muncul di balik jendela gereja, meskipun gereja itu sudah lama tidak terpasang listrik. Semua ini menyebabkan semakin banyak orang yang merasa bahwa gereja itu benar-benar dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar daripada sekadar fisik. Pendeta Andreas, yang sejak awal tak pernah goyah dalam imannya, tetap berdiri teguh di depan gereja bersama jemaatnya. Ia memimpin doa dengan suara lantang, memohon kepada Tuhan agar menunjukkan tandanya. Tuhan, tunjukkan pada dunia bahwa rumah MU tidak bisa dihancurkan oleh tangan manusia. Kami percaya bahwa ini adalah tempat yang telah Engkau berkati. Doa Pendeta Andreas dengan suara penuh keyakinan. Jemaat di sekitarnya mengangkat tangan, turut berdoa dengan sepenuh hati. Sebagian besar pekerja, yang terkejut dengan fenomena tersebut, mulai mundur dengan alasan perbaikan teknis dan tak kembali lagi. Mereka mengaku ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dan beberapa bahkan bercerita bahwa mereka merasa seperti dihantui oleh sosok yang tak terlihat. Kejadian ini menyebar dengan cepat ke seluruh kota, bahkan ke luar daerah. Warga mulai berbondong-bondong datang ke gereja untuk menyaksikan kejadian luar biasa ini, meskipun sebagian besar dari mereka hanya ingin tahu apakah cerita itu benar atau tidak. Di tengah keramaian itu, aparat keamanan yang menjaga lokasi pun mulai gelisah. Mereka merasa tidak nyaman dengan kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi, dan beberapa petugas mengakui bahwa mereka merasakan adanya sesuatu yang lain di tempat itu. Meskipun tidak ada yang berani mengakui secara terbuka, semakin banyak yang percaya bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi yang bekerja di luar kendali manusia. Malam itu, gereja tetap berdiri tegak tanpa kerusakan sedikit pun. Alat berat yang tadinya disiapkan untuk menghancurkan hanya terdiam tak bergeming. Dan dengan munculnya kabar tentang gangguan-gangguan supranatural yang terjadi, semakin banyak orang yang mulai meyakini bahwa peristiwa ini bukan hanya soal penggusuran lahan, tetapi tentang sesuatu yang lebih dalam, tentang iman, tentang tempat yang dilindungi Tuhan, dan tentang keajaiban yang tak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi saat upaya perobohan gereja menyebar dengan cepat, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga melintasi batas negara.
Video yang memperlihatkan alat berat yang mendadak mati, suara-suara misterius dari dalam bangunan, dan hujan lokal yang hanya turun di sekitar gereja menjadi viral di media sosial global. Dalam waktu kurang dari 2 hari, tagar gereja tak bisa dirobohkan menjadi trending topik di Twitter dan TikTok, bahkan di luar Indonesia. Orang-orang dari berbagai belahan dunia mulai penasaran, apa yang sebenarnya terjadi dengan gereja tua itu? Sorotan media internasional menambah tekanan besar terhadap pemerintah daerah. Kantor berita dari Australia, Korea Selatan, bahkan BBC dan Al Jazeera mulai meliput insiden ini, menyebutnya sebagai fenomena spiritual yang menantang logika modern. Pemerintah pusat pun tak bisa tinggal diam. Kementerian Dalam Negeri dan Kominfo mengirim tim untuk melakukan investigasi, baik dari sisi teknis maupun aspek komunikasi publik. Kita tak ingin nama Indonesia tercoreng karena kisah penggusuran rumah ibadah yang viral di dunia, kata salah satu pejabat. Di dalam negeri sendiri, tekanan publik semakin menguat. Tokoh-tokoh lintas agama mulai bersuara. Uskup, ulama, pendeta, dan tokoh Hindu serta Buddha bersama-sama menyatakan keprihatinan atas perlakuan terhadap gereja tersebut. Hari ini mungkin gereja, besok bisa saja tempat ibadah lain, ujar seorang pemimpin ormas keagamaan yang disegani. Demonstrasi damai mulai muncul di berbagai kota besar, bukan untuk melawan pemerintah, tapi untuk menuntut perlindungan terhadap situs-situs sakral dan hak beribadah umat. Beberapa organisasi Kristen dunia seperti Open Doors, World Evangelical Alliance, dan bahkan Vatikan mulai menyampaikan keprihatinan mereka secara resmi kepada pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatik. Bantuan dana, doa, dan bahkan permintaan perlindungan UNESCO mulai dipertimbangkan. Mereka melihat gereja tersebut bukan sekadar bangunan tua, melainkan monumen hidup dari iman dan sejarah kekristenan di Asia Tenggara. Hal ini memicu simpati besar-besaran dari jemaat Kristen di mancanegara. Di saat yang sama, muncul desakan untuk membatalkan proyek pembangunan yang menjadi akar dari penggusuran. Laporan investigasi media independen mengungkap bahwa perusahaan properti yang menginginkan lahan gereja ternyata terafiliasi dengan salah satu pejabat daerah. Ada indikasi kuat praktik kolusi dan korupsi. Dokumen perizinan proyek dipertanyakan, dan rakyat mulai bersuara bahwa pembangunan apartemen mewah di atas lahan sakral adalah bentuk penindasan rohani. Bukan hanya dari sisi politik dan agama, aspek budaya pun ikut memperkuat pertahanan gereja tersebut. Sejumlah arkeolog dan sejarawan menyatakan bahwa bangunan gereja memiliki nilai sejarah tinggi dan layak dijadikan situs cagar budaya nasional. Arsitekturnya yang unik, penggunaan batu bata merah zaman Belanda, dan lukisan dinding tua menjadi bukti bahwa tempat ini memiliki warisan tak ternilai. Menghancurkannya adalah menghancurkan bagian dari sejarah Indonesia sendiri, ujar seorang profesor sejarah. Dalam suasana yang semakin panas, Pendeta Andreas tetap tenang. Ia terus memimpin ibadah dan doa di tengah tekanan yang kian meningkat. Ia tidak pernah tampil di media untuk membela diri, tetapi justru diundang ke beberapa stasiun televisi untuk menceritakan bagaimana mereka menjaga iman di tengah ancaman. Wawancaranya menjadi viral. Kami bukan melawan pemerintah, kami hanya mempertahankan rumah Tuhan. Jika Tuhan tidak ingin tempat ini dihancurkan, maka tak satu alat pun bisa melakukannya. Di tengah badai media dan tekanan politik itu, umat dari agama lain pun mulai mengunjungi gereja tersebut. Mereka datang bukan untuk beribadah, tetapi untuk menyaksikan sendiri tempat yang katanya dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Beberapa dari mereka mengaku merasa damai saat masuk ke halaman gereja, bahkan menangis tanpa tahu alasannya. Seorang pemuda Muslim berkata, "Saya tidak tahu kenapa saya merasa tenang di sini. Saya hanya ingin duduk dan diam sebentar." Pemerintah pusat akhirnya mengirim pernyataan resmi untuk menghentikan sementara proyek pembangunan di atas lahan gereja sambil menunggu keputusan baru.
Tekanan dari dalam dan luar negeri terlalu besar untuk diabaikan. Pejabat lokal yang terlibat mulai bungkam, dan isu ini menjadi sorotan nasional. Gereja yang tadinya hanya dikenal oleh komunitas kecil kini menjadi simbol nasional, simbol perlindungan Tuhan, keteguhan iman, dan kekuatan spiritual yang melampaui politik dan uang. Namun di balik kemenangan sementara ini, tersimpan pertanyaan yang belum terjawab, mengapa gereja ini begitu dijaga oleh kekuatan misterius? Apakah ada sesuatu di masa lalunya yang belum terungkap? Kisah keajaiban ini belum selesai, karena semakin banyak orang menggali sejarah gereja, semakin banyak rahasia yang terkuak. Setelah fenomena demi fenomena terjadi dan proyek penggusuran dihentikan, sekelompok peneliti sejarah, arsitek, dan rohaniwan mulai menggali lebih dalam tentang asal-usul gereja Bethel Maranatha. Mereka ingin tahu, mengapa gereja ini begitu kuat bertahan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual? Penelusuran arsip dilakukan, baik di dalam negeri maupun ke Belanda, tempat asal para misionaris pendiri gereja. Yang mereka temukan sangat mengejutkan. Gereja ini memiliki sejarah yang jauh lebih dalam dan sakral dari yang diketahui selama ini. Ternyata, gereja tersebut didirikan oleh sekelompok misionaris Belanda yang lari dari kejaran militer Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Mereka membangun tempat ini sebagai tempat persembunyian dan perlindungan rohani di tanah yang kala itu adalah hutan kecil milik warga adat. Dalam catatan tua berbahasa Belanda, tertulis bahwa pembangunan gereja dilakukan sambil berpuasa 40 hari dan 40 malam. Tidak hanya batu bata dan kayu yang mereka gunakan, tapi juga darah dan air mata dalam pengabdian penuh kepada Tuhan. Dari buku harian salah satu misionaris yang ditemukan di loteng tua gereja, tertulis bahwa saat gereja dibangun, mereka pernah menyaksikan cahaya terang seperti api yang turun di atas gereja selama semalam penuh tanpa membakar apapun. Itu adalah Roh Kudus yang turun menguduskan tempat ini, tulis sang misionaris. Sejak saat itu, mereka percaya bahwa gereja ini bukan hanya rumah ibadah biasa, tapi tempat yang benar-benar dipilih dan dijagai oleh Tuhan. Tak berhenti di situ, tim peneliti juga menemukan bahwa beberapa pengungsi dari genosida etnis dan konflik agama di masa lalu pernah berlindung di gereja ini. Anak-anak dari berbagai latar belakang agama diselamatkan oleh jemaat dan diberi makan di ruang bawah tanah yang dulu tertutup rapat. Ruangan itu baru ditemukan setelah renovasi bagian belakang gereja. Ketika pintunya dibuka, udara hangat menyembur keluar dan suasana sunyi menyelimuti semua orang yang hadir, seolah ruangan itu masih menyimpan jiwa-jiwa yang pernah diselamatkan di dalamnya. Seorang tetua desa yang sudah berusia 93 tahun mengisahkan bahwa dulu saat desanya dibakar pasukan pemberontak, satu-satunya bangunan yang tidak disentuh api adalah gereja itu. Bahkan ketika bom rakitan dilempar ke atapnya, ledakan hanya membuat genteng retak, namun struktur bangunannya tetap utuh. Saya tidak tahu kenapa, tapi saat kami bersembunyi di dalam gereja, kami merasa aman, seperti dipeluk oleh cahaya, katanya dengan suara parau. Arsitek yang meneliti struktur bangunan gereja menyatakan bahwa kekokohannya di luar nalar. Material yang digunakan bukan dari semen modern, tetapi campuran kapur, pasir, dan bahan organik yang sudah seharusnya rapuh di usia 80 tahun. Namun nyatanya, bangunan itu tetap tegak dan tidak retak sedikit pun. Bahkan saat diuji dengan getaran kecil simulasi gempa, struktur bangunannya nyaris tidak bergerak. Ada keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu teknik di sini, ujarnya dengan kagum. Yang paling mencengangkan adalah ditemukannya manuskrip doa perlindungan yang tertanam di bawah altar. Dokumen kuno itu ditulis dalam 4 bahasa, Ibrani, Yunani, Latin, dan Jawa kuno. Isinya adalah doa pemurnian dan perlindungan yang dipercaya sebagai bentuk penyerahan total kepada Tuhan saat gereja dibangun. Setelah diterjemahkan, bagian akhirnya berbunyi,
Jika tempat ini hendak dihancurkan oleh tangan manusia, maka tangan Tuhan akan terlebih dahulu menahan segala rencana. Kalimat itu mengguncang semua yang membacanya. Penemuan ini membuat semakin banyak orang percaya bahwa gereja ini memang tempat yang telah dikuduskan secara ilahi. Gereja Bethel Maranatha tidak hanya kuat karena sejarahnya, tetapi juga karena fondasi spiritual yang sangat dalam. Para sejarawan menyebutnya sebagai tanah perjanjian di tanah Jawa. Bahkan umat dari berbagai agama mulai mengakui bahwa tempat ini memiliki aura damai yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Mereka merasa tempat ini ditentukan untuk tujuan suci yang jauh melampaui batas agama. Media massa nasional kembali ramai meliput, kali ini bukan untuk memberitakan konflik, melainkan untuk menyorot keajaiban sejarah. Buku-buku sejarah lokal mulai memasukkan kisah gereja ini ke dalam kurikulum pendidikan, dan mahasiswa teologi dari berbagai negara mulai menjadikan gereja ini sebagai objek studi lapangan. Inilah rumah doa yang tidak akan disebut milik satu bangsa saja, melainkan rumah semua bangsa, kutip salah satu dosen dari Universitas Kristen ternama. Semua penemuan ini membuka mata banyak pihak bahwa rumah Tuhan bukan sekadar tembok dan kayu. Ia bisa menjadi tempat bersejarah, ruang penyelamatan, wadah pertobatan, dan simbol kasih tanpa batas. Gereja Bethel Maranatha bukan lagi milik satu komunitas, tapi milik dunia. Dan dari reruntuhan yang tak pernah terjadi itu, justru muncul bangunan baru yang lebih kuat, bangunan spiritual dalam hati setiap orang yang datang. Saat tekanan publik memuncak dan proyek penggusuran resmi dihentikan sementara, suasana di sekitar gereja Bethel Maranatha mulai tenang kembali. Namun di balik semua keheningan itu, hati beberapa orang yang terlibat dalam upaya perobohan mulai gelisah. Salah satunya adalah Pak Rudi, pejabat dinas tata ruang yang sejak awal menandatangani surat rekomendasi penggusuran. Malam-malamnya tidak pernah lagi tenang. Ia sering terbangun karena mimpi buruk, melihat gereja runtuh dan dirinya terperangkap di dalam puing-puingnya, mendengar suara-suara jeritan tanpa asal. Setelah berminggu-minggu menyimpan kegelisahan itu, Pak Rudi akhirnya mendatangi Pendeta Andreas secara diam-diam. Ia datang bukan sebagai pejabat, tapi sebagai manusia yang remuk di hadapan kebenaran. "Saya lelah, Pak Pendeta. Saya hanya menjalankan perintah, tapi hati saya sejak awal tidak pernah tenang," katanya dengan suara bergetar. Pendeta Andreas mempersilakan duduk dan mendengarkan dalam diam, memberi ruang bagi pengakuan yang selama ini tertahan. Pak Rudi mengaku bahwa proyek pembangunan yang akan menggusur gereja itu sebenarnya penuh dengan rekayasa. Lahan gereja memang terdaftar dalam peta pembangunan, tapi surat pelepasan lahan dibuat secara paksa. Ada sejumlah uang yang mengalir ke kantong oknum pejabat, termasuk dirinya. "Saya tidak bangga mengatakan ini, tapi saya tidak mau mati dengan dosa seperti ini. Saya ingin membersihkan hati saya sebelum semuanya terlambat," katanya sambil menangis. Pengakuan itu menjadi titik balik yang mengejutkan. Pendeta Andreas, dengan penuh kasih, tidak menghakimi. Sebaliknya, ia memimpin doa pengampunan bersama beberapa jemaat yang hadir malam itu. Suasana menjadi sakral. Pak Rudi berlutut di depan altar dan menangis seperti anak kecil. Bagi sebagian orang yang menyaksikan, inilah mukjizat sesungguhnya, bukan sekadar bangunan yang tidak roboh, tapi hati yang hancur dipulihkan. Keesokan harinya, Pak Rudi meminta maaf secara terbuka dalam sebuah konferensi pers. Ia mengungkap peranannya, meminta maaf kepada seluruh jemaat, dan menyerahkan seluruh data korupsi proyek itu kepada pihak berwenang. Tindakannya memicu gelombang efek domino. Beberapa pejabat lain, yang sebelumnya bungkam, mulai mengikuti jejaknya. Satu demi satu mereka mengaku, menyadari bahwa mereka tidak bisa melawan kekuatan yang lebih besar dari kekuasaan duniawi.
Reaksi masyarakat begitu mengejutkan. Alih-alih dihujat, para pejabat yang bertobat justru mendapat simpati. Publik mulai percaya bahwa ada hal ilahi yang sedang bekerja, bukan hanya menjaga gereja dari kehancuran fisik, tapi juga menyentuh hati para pelakunya. Momen pertobatan massal ini menjadi pembicaraan hangat di media nasional dan internasional. Para rohaniawan menyebutnya sebagai kebangunan rohani dari sebuah runtuhan yang gagal. Gereja pun menggelar acara besar bertajuk Hari Penebusan dan Syukur. Tidak hanya jemaat lokal yang hadir, tapi ribuan orang dari luar kota dan luar negeri turut datang. Acara itu menjadi ajang rekonsiliasi, di mana mereka yang dulu menjadi lawan kini duduk bersama dan memuji Tuhan. Lagu-lagu pujian menggema, tangis pecah di mana-mana, dan pengampunan menjadi nyata, bukan hanya diucapkan, tapi dirasakan. Dalam acara itu pula, seorang mantan kontraktor proyek pembangunan naik ke podium dan berkata, "Saya pernah berniat merobohkan tempat ini, tapi ternyata yang roboh adalah kesombongan saya sendiri. Gereja ini bukan hanya tempat doa, ini rumah hidup yang menjamah jiwa." Kalimat itu diikuti tepuk tangan panjang dan pelukan antar umat lintas keyakinan. Gereja bukan lagi simbol agama tertentu, tapi rumah damai bagi semua orang yang mencari kebenaran. Pemerintah pusat pun secara resmi menyatakan bahwa proyek pembangunan di atas lahan gereja dibatalkan permanen. Sebaliknya, pemerintah mengeluarkan SK untuk menjadikan Gereja Bethel Maranatha sebagai situs warisan budaya rohani nasional. Dana renovasi dan perlindungan disalurkan, dan warga setempat bergotong royong memperindah gereja itu tanpa mengubah bentuk aslinya. Gereja itu tidak hanya berdiri secara fisik, tapi juga dalam kesadaran publik. Namun di balik euforia pertobatan dan pengakuan, Pendeta Andreas tetap mengingatkan, bangunan ini boleh saja tidak roboh, tapi yang lebih penting adalah hati kita jangan dibiarkan runtuh oleh dosa dan kesombongan. Jangan hanya bangun tembok, tapi bangunlah kasih. Gereja yang hampir dirobohkan itu kini menjadi tempat di mana banyak hati dibangun kembali, menjadi rumah yang hidup untuk iman yang tak tergoyahkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak upaya perobohan gagal dan pengakuan dosa publik mengguncang kota. Gereja Bethel Maranatha kini berdiri bukan hanya sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai monumen hidup dari kuasa Tuhan yang nyata. Dari luar, gereja itu tampak sama seperti dulu, berdinding bata merah tua, beratapkan genteng tanah liat, dan berhiaskan jendela kaca patri. Namun dari dalam, suasananya telah berubah. Gereja itu bukan lagi sekadar tempat ibadah mingguan, melainkan pusat transformasi spiritual dan sosial. Setiap hari, orang-orang dari berbagai kota bahkan negara datang ke gereja itu. Ada yang datang untuk berdoa, ada yang hanya ingin duduk diam dan merasakan damai, ada pula yang membawa anak-anak mereka agar mengenal Tuhan di tempat yang telah menjadi saksi mukjizat. Bahkan warga non-Kristen pun datang tanpa rasa takut atau canggung. Di pintu masuk, tak ada tulisan melarang siapapun, hanya sebuah kalimat sederhana terpampang, rumah bagi yang percaya, pelabuhan bagi yang mencari. Pendeta Andreas, kini dipanggil Bapa Rohani Kota, tetap memimpin jemaat dengan kerendahan hati. Ia menolak diberi gelar kehormatan atau penghargaan dari pemerintah. Baginya, semua kejadian ini bukan untuk kemuliaan manusia, tapi untuk menunjukkan bahwa Tuhan masih berkarya di tengah dunia yang semakin sibuk dan dingin. Ia berkata dalam khotbahnya, tembok gereja ini tidak runtuh bukan karena kuatnya batu bata, tapi karena Tuhan masih punya rencana atas tempat ini. Kisah gereja yang tak bisa dirobohkan menjadi buku bestseller nasional. Judulnya, Tembok yang Dijaga Surga, ditulis oleh seorang jurnalis yang semula skeptis tapi akhirnya bertobat setelah menyaksikan peristiwa-peristiwa aneh itu secara langsung. Buku itu diterjemahkan ke dalam lebih dari 20 bahasa dan menjadi bahan studi di sekolah teologi di luar negeri.
Bahkan sebuah film dokumenter berjudul The Unbreakable Church dibuat dan diputar di berbagai festival film spiritual internasional. Gereja juga membuka pusat retret dan pemulihan jiwa. Banyak orang yang datang ke sana bukan hanya untuk berdoa, tapi juga untuk memulihkan hati yang terluka, menyembuhkan trauma, bahkan memulihkan hubungan keluarga. Kesaksian demi kesaksian bermunculan, dari pasangan suami istri yang hampir bercerai tapi dipulihkan, anak muda yang ingin bunuh diri tapi diselamatkan, hingga pengusaha yang bertobat dan menyerahkan hartanya untuk pelayanan. Pemerintah pusat akhirnya menetapkan gereja ini sebagai situs spiritual nasional dengan perlindungan undang-undang dan dana konservasi. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika UNESCO mengirim delegasi untuk meneliti nilai historis dan budaya gereja tersebut. Setelah riset mendalam, UNESCO resmi menyatakan gereja Bethel Maranatha sebagai warisan dunia, bukan karena bangunannya semata, tapi karena dampak rohaninya terhadap masyarakat. Para ahli spiritual menyebut gereja ini sebagai rumah iman yang hidup. Tidak sedikit orang yang mengaku mengalami pengalaman supranatural ketika berdoa di dalam gereja itu, penglihatan tentang masa depan, penyembuhan batin, bahkan kesembuhan fisik. Seorang perempuan buta mengaku dapat melihat kembali setelah didoakan di altar. Seorang anak kecil yang tidak bisa bicara sejak lahir, tiba-tiba berbicara setelah mengikuti ibadah pujian. Namun, gereja tidak menjadikan semua itu alat sensasi. Pendeta Andreas dengan bijak mengarahkan semua pujian kepada Tuhan. Jangan jadikan tempat ini sebagai berhala baru. Keajaiban bukan pada bangunannya, tapi pada kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Ia juga berpesan agar gereja tidak hanya menjadi tempat mencari mukjizat, tetapi menjadi ladang pelayanan bagi mereka yang lapar, miskin, dan tersisih. Kini, gereja itu telah menjadi pusat peradaban rohani. Dari tempat yang hendak dirobohkan, menjadi tempat yang membangun banyak kehidupan. Ribuan relawan datang silih berganti, membantu program sosial gereja, mulai dari dapur umum, klinik gratis, hingga pelatihan keterampilan kerja. Di tengah hiruk-pikuk zaman, gereja Bethel Maranatha menjadi lentera yang tak padam, tempat di mana kasih menjadi nyata dan Tuhan dirasakan hadir setiap hari. Dan di akhir semua kisah, hanya satu hal yang menjadi kesimpulan, ketika manusia mencoba menghancurkan sesuatu yang dijaga Tuhan, maka bukan tembok yang runtuh, melainkan kesombongan dan kekuasaan palsu. Gereja itu tetap berdiri, bukan karena kekuatan besi dan beton, tapi karena fondasi yang dibangun dari doa, darah para martir, dan kasih yang tidak tergoyahkan. Sebuah gereja yang hidup selamanya. Keseluruhan kisah dari bab 1 hingga bab 7 menggambarkan perjalanan luar biasa gereja Bethel Maranatha yang nyaris dihancurkan oleh tangan manusia, namun justru menjadi saksi dari kuasa Tuhan yang tak tergoyahkan. Dari awal saat surat penggusuran turun dan alat berat dikerahkan, hingga berbagai upaya fisik dan tekanan politik yang gagal total, kisah ini menunjukkan bagaimana iman yang teguh mampu menghadapi sistem yang korup dan kekuasaan duniawi. Gangguan supranatural, hujan lokal, mesin mati, hingga suara-suara misterius menjadi simbol bahwa ada kekuatan ilahi yang menjaga rumahnya. Dalam prosesnya, hati para pelaku proyek mulai dijamah, pertobatan demi pertobatan terjadi, dan pengakuan dosa membuka jalan bagi pemulihan. Gereja itu, yang hampir dihancurkan, justru bangkit sebagai pusat kebangunan rohani, menjadi tempat kesembuhan, pengampunan, dan kasih lintas batas agama. Dukungan dari masyarakat, tokoh agama, pemerintah, dan bahkan dunia internasional menjadikan gereja itu tidak hanya sebagai bangunan sejarah, melainkan sebagai simbol nyata bahwa kuasa Tuhan tidak dapat ditaklukkan oleh rencana manusia. Pada akhirnya, bangunan itu bukan sekadar berdiri utuh, tetapi hidup di dalam hati orang-orang yang percaya dan mengalami kasih-Nya secara nyata.